benda. Sebelumnya teman-teman sudah mengetahui bahwa kalor adalah energi yang mengalir dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Jadi kalor mengalir dari benda yang lebih panas menuju benda yang lebih dingin. Teman-teman sudah mengetahui bahwa perpindahan kalor dapat menyebabkan perubahan suhu pada benda yang mengalaminya. Selain itu, dampak dari aliran kalor yang diberikan secara terus-menerus dapat menyebabkan perubahan wujud pada benda yang mengalaminya. Entah itu benda yang menyerap kalor atau benda yang melepas kalor. Terjadinya perubahan wujud benda akibat adanya aliran kalor dapat kita amati pada kehidupan sehari-hari. Contohnya pada es yang mencair, air yang mendidih, dan masih banyak lagi dapat kita temukan di kehidupan sehari-hari. Tahukah teman-teman, ada berbagai jenis perubahan wujud yang dapat kita amati akibat adanya aliran kalor yang terus-menerus diberikan. Perubahan wujud benda tersebut diantaranya mencair, membeku, mengembun, menguap, mengkristal, dan menyublim. Untuk lebih mengetahui tentang kalor dan perubahan wujud benda, mari kita simak video berikut ini. Puluhan perajin perak Kota Gede merupakan saksi sejarah jatuh bangunnya bisnis ini. Kerajinan perak Kota Gede yang ada sejak zaman Kerajaan Mataram Islam mulai dikenal luas di zaman pendudukan Belanda pada 1930. Lalu mengalami kejatuhan pada masa penjajahan Jepang pada 1942 dan bangkit lagi di era kemerdekaan di zaman Presiden Soekarno. Kerajinan perak Kota Gede ini kemudian menemui masa jaya di masa Presiden Soeharto. Tahukah teman-teman, proses pembuatan perhiasan dan kerajinan dari perak sangat erat kaitannya dengan kalor. Pembuatan kerajinan perak diawali dengan memanasi biji perak di dalam kowi atau mangkuk pelebur menggunakan api yang berasal dari alat pembakar. Bisakah kalian menjelaskan apa saja yang dialami biji perak pada saat dipanaskan? Lalu, bagaimanakah keadaan biji perak pada saat dipanaskan? Ya, biji perak tampak mengalami perubahan wujud. Perubahan wujud yang dialami oleh biji perak adalah akibat dari pemberian kalor yang terus-menerus dilakukan. Pada saat pembakaran, akan terjadi aliran panas dari api pembakar ke biji perak. Tampak biji perak yang tadinya berupa padatan, kini sudah berubah menjadi bentuk cairan. Setelah biji perak berubah menjadi bentuk cairan, selanjutnya dituangkan ke dalam cetakan. Nah, di sini teman-teman dapat mengamati perubahan wujud yang kedua. Biji perak yang tadinya cair, kini pelan-pelan berubah menjadi padatan. Untuk melakukan perubahan wujud, biji perak tadi memerlukan beberapa fase penyerapan kalor. Sekarang, ayo kita pelajari fase-fase penyerapan kalor untuk perubahan wujud biji perak tersebut. Dapat kita amati pada saat biji perak diberikan kalor, maka akan berubah wujud dari padat menjadi cair. Demikian pula ketika perak didinginkan, maka akan berubah wujud dari cair menjadi padat. Teman-teman bisa mengamati, pada saat perak diberi kalor, perak tidak langsung melebur, tetapi perak menyerap kalor untuk menaikkan suhunya hingga mencapai titik lebur. Titik lebur adalah suhu yang dimiliki suatu benda tepat saat akan melebur. Setiap jenis benda memiliki titik lebur yang berbeda-beda. Nah, titik lebur dari perak berada di suhu sekitar 961 derajat Celcius. Apabila perak telah mencapai titik lebur dan terus diberikan kalor, maka perak akan menyerap kalor dan menggunakannya untuk berubah wujud. Kalor yang diserap oleh perak digunakan untuk memperbesar jarak antar molekulnya dan tersimpan sebagai energi potensial molekul perak tersebut.
Pada saat menaikkan suhu, kalor yang dibutuhkan dipengaruhi oleh massa benda, jenis bahan, dan besarnya perubahan suhu. Selanjutnya, kalor diserap untuk merubah wujud benda. Banyaknya kalor yang diperlukan atau dilepaskan untuk proses melebur ataupun membeku dipengaruhi oleh massa benda dan kalor lebur. Kalor lebur adalah kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud setiap 1 kg bentuk padat menjadi bentuk cair. Nah, gimana teman-teman? Sudah paham ya dengan penjelasan tadi? Jadi, untuk merubah wujud, perak mengalami 2 kali penyerapan kalor. Yang pertama digunakan untuk menaikkan suhunya hingga mencapai titik lebur, dan yang kedua digunakan untuk merubah wujud perak. Kak Ani punya pertanyaan nih. Menurut teman-teman, pada saat perak merubah wujudnya, apakah suhu pada biji perak terus mengalami kenaikan? Nah, teman-teman sudah menyimak video pembuatan perak yang berkaitan dengan kalor tadi ya. Menurut teman-teman, pada saat perak melebur, apakah suhunya terus meningkat? Ayo kita coba pikirkan hal tersebut sebagai salah satu upaya menambah ilmu pengetahuan kita.